Oke, sebentar. Oke, sini. Ya, siap. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah sebagaimana saya buatkan judul yang biasanya apa namanya ya. Jadi kalau misalkan judulnya eh biasa-biasa gitu ya. Misalkan pembahasan terkait dengan motivasi Al-Qur'an itu biasa-biasa. Sudah aja saya bikin judulnya adalah low battery ya, yang mana low bat biasanya kalau kita dengar low bat berarti handphone kita nih ya, handphone kita yang low bat ya. Kalau misalkan handphone kita low bat, segera sambungkan koneksi apa namanya listriknya biar terisi kembali, cas kembali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah pada kesempatan malam hari ini tepat banget nih Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas privat, apalagi besok sudah mulai kembali, dicas dulu sekarang sehingga nanti besok Bapak Ibu sekalian bisa dalam keadaan penuh ya, apa namanya semangatnya ya, penuh keimanannya dan segalanya akan tentunya mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah lancarkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya pembahasan kita kalau misalkan terkait dengan apa namanya low bat, berarti kalau low bat ini Bapak Ibu sekalian masih aman ya, masih aman, masih bisa di charger ya, masih bisa di charger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung. Baik, saya stop dulu ya untuk share screen-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau low bat itu berarti masih bisa diselamatkan ya, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau drop gimana Pak Bu? Kalau drop baterainya mati. Wah, baterainya mati. Harus diganti baterainya atau harus diganti handphonenya langsung ya. Dikarenakan handphone sekarang itu banyak ditanam ya. Bahkan satu kalinya rusak baterainya itu biasanya berpengaruh kepada mesinnya biasanya ya. Tapi sebagian banyak tidak seperti itu. Tapi ini hanya analogi saja Pak Bu ya. Kalau lowbat itu masih bisa diselamatkan ya. Ketika lowbat kita charger kembali, isi lagi ya. Ketika kita pakai lagi ya handphone kita, terus lowbat lagi, charger lagi. Tapi kalau drop itu Masya Allah ya, urgent banget, harus diganti baterainya ya. Nah, sehingga apa kaitannya dengan kehidupan kita? Apa kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan saat ini? Apalagi sesudah bulan Ramadan. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan kita menemukan hal-hal yang tentunya tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian semangatnya yang sangat luar biasa ya. Semangat sekali ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan, melaksanakan saum penuh ya, yang biasanya kalau kita Senin Kamis saja terkadang suka tergoda ya Bapak Ibu sekalian ya. Senin Kamis saja terkadang kita suka tergoda ya. Tapi kalau misalkan bulan Ramadan, kenapa kita semakin kuat ya? Kenapa kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya, yang asalnya kita suka harus kita tinggalkan. Sesuatu yang kita sukai kita tinggalkan ya. Siapa yang tidak suka makan? Semua suka, tapi kita tinggalkan di bulan Ramadan. Siapa yang tidak suka minum? Semuanya kita tinggalkan untuk senantiasa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ini terkait dengan kita murojaah di bulan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sikap manusia atau sikap manusia terhadap bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan bahwa kebiasaan mereka melaksanakan saum di bulan Ramadan itu kaitannya dengan budaya, gitu ya. Pokoknya budaya Muslim setiap tahun itu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah ini budaya, Pak Bu. Ya, ada juga yang mengatakan ada seseorang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu karena semua orang melaksanakan semua orang melaksanakan saum, dia pun juga melaksanakan saum ya. Baik, di sini masih ada yang bocor ya suaranya ya. Saya izin mute kembali ya semuanya ya. Oke, biar kita charger dulu nih Pak Bu. Kita charger ya diri kita, keimanan kita, ya semangat kita. Karena setelah bulan Ramadan mayoritas kebanyakan ya. Makanya gini Pak Bu. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Sebentar. Kita akan coba buka dulu. Kalau tidak salah ayat 185 gitu ya. 185 yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an.
Ah, itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ ada kata unzila. Unzila itu adalah turunnya. Ya, berarti di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Betul, Bapak Ibu sekalian ya? Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Bukan turunnya bukan bulannya membaca Al-Quran, ya. Meskipun sebagian banyak atau mayoritas Muslim, bahkan Rasulullah pun juga mencontohkan di bulan Ramadan memang membedakan dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Menganjurkan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi, ya, mempelajari, mentalakikan, sebagaimana Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan itu bertalaki, ya. Selama 30 juz dalam satu bulan Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril. Kita pun juga sama, ya, mentalakikan kepada guru kita. Bahkan di bulan Ramadan kita banyak sekali program-program di Sobat Ngaji, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu di antaranya apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Akan tetapi kalau kita melihat redaksi Syahrul Ramadan alladzi unzila, di situ ada turunnya Al-Quran, bukan bacaan Al-Quran, ya. Makanya jangan sampai dirubah, Pak Bu. Syahrul Ramadan alladzi Quri'a, ya, diganti Quri'a fihil Quran. Nah, ya, kalau misalkan diganti dengan Quri'a berarti di bulan Ramadan itu tempatnya membaca Al-Quran. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu apakah betul ada turunnya Al-Quran, Pak Bu? Benar. Ada kan, ya? Ada turunnya Al-Quran. Yang mana dipertegas di dalam Quran surah Al-Qadar, ya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Di situ yang mana sesungguhnya Allah menurunkan di malam Qadar. Di malam Qadar itu di mana? Di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Berarti di bulan Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Berarti membaca Al-Qur'annya apakah di bulan Ramadan saja, Pak Bu? Ayo. Apakah membaca Al-Qur'annya itu hanya di bulan Ramadan saja atau Tidak. ya tidak, setiap waktu, semua bulan kita harus membaca kembali. Nah, bulan Ramadan ini sebagai tolak ukur kita, makanya puncak-puncak yang akan berdampak, ya, dalam kehidupan kita adalah puncaknya sesudah Ramadan, Pak Bu. Tapi apa buktinya? Buktinya adalah setelah Ramadan kita melaksanakan ibadah silaturahmi, biasa halal bihal, ya. Sesudah itu Idul Fitri, ya, bulan Syawal, 1 Syawal kita halal bihalal, ya, kita saling bermaaf-maafan kepada keluarga, kepada saudara, kita bersilaturahmi, itu semuanya ibadah tentunya. Tapi kita perhatikan, ya, sebagian besar termasuk saya, Pak Bu, ya, apalagi sibuk banget tuh setelah Idul Fitri halal bihalal sampai hampir 2 minggu, Pak Bu. Ya, bolak-balik, ya. Ada yang keluar kota, ada yang pulang mudik. Di sini ada yang pulang mudik paling jauh di mana, Pak Bu? Di sini ada tidak? Mudiknya jauh banget. Misalkan dari Bandung ke Singapura misalkan, ya. Atau ke luar kota, ya. Misalkan di sini ada dulu itu Ibu Zen, ya. Di sini ada tidak? Yang di Belanda tuh, ya, yang jamnya beda beberapa jam di sini, ya. Nah, itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengamalkan di bulan Syawal itu silaturahmi, halal bihalal, gitu, ya. Itu ibadah semuanya, insya Allah, ya. Tergantung kita niatnya apa, ya. Niatnya kita ibadah, silaturahmi, terus menemui keluarga kita, menemui orang tua kita yang masih mempunyai orang tua, itu, ya. Setelah itu, setelah itu biasanya Bapak Ibu sekalian, terkadang dikarenakan kesibukan kita bersilaturahmi, kesibukan kita mungkin liburan, ya, dengan keluarga, mudik dan seterusnya. Karena apa? Momentumnya adalah momentum libur, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi memang di sini tidak dijadikan suatu kebiasaan. Itu hanya memang budaya kita di Indonesia, hari liburnya setelah itu, ya, Lebaran, ya, Idul Fitri. Maka ketika libur kita maksimalkan, kita manfaatkan, kita berkumpul-kumpul dengan keluarga. Maka itu semuanya beribadah. Akan tetapi terkadang kita lupa dengan membaca Al-Quran. Betul tidak, Pak Bu? Betul tidak? Betul. Betul, ya. Bahkan kajian-kajian saja kan pada libur, ya. Betul, ya. Kajian-kajian saja di 10 awal bulan Syawal itu pada libur juga sama. Karena apa? Para guru-guru pun juga sama, mempunyai waktu, momentum dengan keluarga, dan kita manfaatkan untuk ibadah silaturahmi, kan gitu. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya
Di sini saya akan coba bahas terkait dengan apa namanya? Charger ya, charger diri, charger keimanan sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan itu Pak Bu. Nah, kita akan buka yaitu tafsirnya Quran surah Al-Muzammil. Di sini ada yang sudah hafal Quran surah Al-Muzammil? Nah, ya. Karena pembahasan kita adalah pembahasan apa namanya? Charger diri ya. Karena ini waktunya insya Allah akan mudah-mudahan pas ya 1,5 jam. Tapi sebelum kita membahas ke sini Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan tilawah kita di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang catat gak? Ayo silakan Pak Bu. 145. 100? 145. Masya Allah, masih ada yang catat ya. 113. Kita akan membaca terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya akan instruksikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk cara bertilawah di sini. Jadi nanti kita bertilawahnya bersama-sama, membaca Al-Qur'annya bersama-sama, Quran surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Akan tetapi dengan keadaan mute ya, Bapak Ibu sekalian, coba di-mute-kan terlebih dahulu ya, untuk mikrofonnya masing-masingnya di-mute ya. Tapi nanti ketika saya baca Bapak Ibu ikuti ya. Insya Allah saya akan baca perlahan-lahan, tidak akan terlalu cepat ya. Nanti akan ada kaitannya juga dengan ketartilan gitu ya. Nanti kita akan bahas Quran surah Al-Muzammil ya, terkait dengan charger diri Pak Bu ya, biar lebih semangat lagi nanti kita melewatkan hari ke hari nanti bagi Bapak Ibu sekalian mengikuti kajian-kajian sobat ngaji lagi, apalagi nanti kelas-kelas privatnya dan seterusnya ya. Siap, semangat Pak Bu? Semangat ya, harus ya. Oke, suaranya pun juga harus tegas nih ya. Sebagaimana pagi hari kita apa namanya, tenaga baru ya, sudah sarapan dan seger ya, sudah mandi dan seterusnya gitu ya. Nah, semua waktu pun juga kita usahakan sama ya, karena semangat pagi itu seger ya. Nah, malam hari ini pun juga kita harus segar nih ya, dari segi suara, posisi Bapak Ibu sekalian dikondisikan. Saya seringkali pernah dulu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kajian di Sobat Ngaji ini, kita akan sama-sama memposisikan sebagaimana kita mau berangkat ke masjid gitu ya. Nah, ya makanya di sini nih saya akan mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ini berpakaian nih, pakai jas Bapak Ibu sekalian. Ini padahal di rumah nih ya. Di rumah pakai jas, wangi-wangian gitu ya. Pokoknya kita seperti mau ke masjid aja gitu ya. Nah, maka itu ini sebagai mindset awal Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti dorongan semangatnya berbeda ya. Makanya ini saya sarankan nantinya ya, untuk next ke depannya, apalagi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun itu kita harus berbeda ya. Maksudnya harus lebih baik lagi diusahakan ya, harus lebih baik lagi. Misalkan di bulan Ramadan kemarin atau di tahun kemarin, kita ketika ikut Zoom bersama Sobat Ngaji, Bapak Ibu sekalian, hanya ikut Zoom itu dalam keadaan misalkan di rumahnya lagi santai-santai gitu ya. Afwan, ini masih ada yang bocor ya, saya mute all dulu sebentar. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian ketika menyimak Zoom di sini nih, ada yang sedang bersantai-santai sambil rebahan ya. Sebetulnya nggak apa-apa, bebas ya. Ini hanya apa namanya, ya kita memotivasi bersama-sama saja, biar dorongannya berbeda Pak Bu. Memang yang saya rasakan berbeda. Pernah dulu juga jamaah kita di Sobat Ngaji mengatakan bahwa betul Ustaz, ketika kita memposisikan apa namanya, ketika kita memposisikan memang mau kajian ya, terus kita berpakaian rapi ya, dan kita pun juga apa namanya, seperti mau berangkat gitu kan ya, dan itu memang membuat kita berbeda Pak Bu, lebih bersemangat ya. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi ini nggak wajib ya, nggak wajib. Misalkan di pertemuan minggu depan atau nanti hari Rabu bisa jadi bertemu lagi bersama saya nanti hari Rabu ya. Tafsir Akbar, saya ingatkan jadwalnya adalah hari Rabu dan Ahad malam ya, hari Rabu dan Ahad malam. Nanti dicatat kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau catatannya hilang, catat kembali gitu ya. Rabu malam dan Ahad malam. Kalau Rabu malam itu bedah tajwid, nanti Ahad malam itu beragam ya. Seperti halnya pembahasan kali ini. Nanti insya Allah, karena mengawali kembali, kita akan charger bersama-sama ya. Tidak hanya umumnya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saya pun juga sama ya, untuk mencharger diri saya. Baik, siap ya Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca terlebih dahulu. Saya akan langsung membacakan dari ta'awud, langsung kita masuk ke ayat. Bapak Ibu sekalian pun juga mengikuti ya, tapi jangan di-on-kan. Ingat ya, saya instruksikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian dalam keadaan mute,
Jadi biar Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya baca, ya. Siap Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh dikondisikan mikrofonnya jangan di-on-kan, ya. Baik, kita mulai dari ta'awud, langsung kita memasuki ayat 13. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
Qul inna hudallahi huwal huda wala in اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, siap Bapak Ibu sekalian, kita akan charger Pak Bu ya untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita semua kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Dan takwa ini kita harus jaga. Harus kita charger kembali biar keimanan kita pun juga lebih mantap lagi Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mohon maaf ini koneksi kameranya kita perbaiki dulu ya. Sebentar Pak Bu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ini kaitannya dengan Quran Surah Al-Muzammil. Kenapa saya angkat Quran Surah Al-Muzammil? Ini tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang mana Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian di sebelum turunnya Quran Surah Al-Muzammil ya. Di sini kita lihat, nah ya, juz 29 Quran Surah Al-Muzammil. Ini Makkiyah ya, 20 ayat, terkecuali ayat 20 itu Madaniyah ya. Jadi turunnya di Makkiyah itu 20 ayat. Nah, ya 20 ayat, akan tetapi terkecuali ayat 20 itu turunnya di Madinah ya, Madaniyah makanya. Di sini turun sesudah surat Al-Qalam. Ya, ini sebagian ada perbedaan juga ya, turunnya apakah Quran surah Al-Muzammil atau surah yang sesudah itu gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran Surah Al-Muzammil ini 20 ayat, 300 kata, dan 853 huruf. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membaca Quran Surah Al-Muzammil, itu satu hurufnya 10 kebaikan, berarti dikali 853. Masya Allah ya. Itu satu kali baca Quran Surah Al-Muzammil ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, ada yang mengkhatamkannya 2 kali ya. Sebagian banyak 1 kali ya, dan sebagian sedikitnya juga banyak yang belum mengkhatamkan, akan tetapi fokusnya ke ketartilan ya. Jadi sebetulnya pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, setiap bulan Ramadan nanti mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, itu tentunya kita coba bedakan cara untuk mengkhatamnya ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian ada targetan nih untuk tahun depan, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita targetkan misalkan tahun depan saya harus membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan perlahan-lahan gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ada perbedaannya dan ada perubahannya. Nah, luar biasanya Quran Surah Al-Muzammil ini betul-betul charger Rasulullahnya. Charger Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, diawali Quran Surah Al-Muzammil itu yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil ya. Makanya ini ingat waktu dulu saya hijrah Bapak Ibu sekalian ya. Hijrah itu bukan berarti hijrah dari non muslim ke muslim ya. Tapi dari gelap ke terang itu, meskipun saya dulu muslim, tapi tentunya ada cerita yang mana pernah saya sampaikan. Kita buka memori dulu ya, dan alhamdulillah Allah takdirkan bisa hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala
untuk berdakwah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran gitu ya. Sampai sekarang nggak berhenti belajar ya. Dan Bapak Ibu sekalian pun juga sama, sampai sekarang tidak berhenti belajar. Hadirnya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini termasuk bukti di mana Bapak Ibu sekalian peduli dengan diri sendiri ya. Jangan jangan sampai kita itu mempedulikan orang lain padahal kita tidak dipedulikan oleh diri sendiri ya. Saat ini kita peduli dengan diri sendiri Bapak Ibu sekalian ya, karena sesudah bulan Ramadan semua orang akan merasakan yang namanya futur, itu otomatis ya. Jadi futur itu akan menyerang kepada orang-orang yang semangat beribadah Pak Bu ya. Berarti futur itu tidak menyerang orang yang tidak semangat beribadah ya. Berarti seperti itu dong. Memang seperti itu. Maksudnya yang ibadahnya istilahnya malas gitu ya. Malas dengan ibadah itu sudah futur duluan Pak Bu. Nah kalau kita kan low bed, drop ya, bukan drop. Kita baru low bed Pak Bu. Maka dari itu masih ada kesempatan untuk ngecas lagi, masih ada kesempatan untuk melawan rasa futur, rasa malas dalam beribadah ya. Salah satu di antaranya waktu saya hijrah itu ketemu bersama Ustadz Muzammil Hasbalah tahun 2013, 2014, 2015 Pak Bu ya. Waktu itu di Al-Latif di Bandung, di Masjid Bandung. Waktu itu beliau belum terkenal seperti sekarang ya. Makanya dulu ada kesempatan bersama beliau bertalaki waktu dulu Pak Bu ya, waktu masa-masa beliau belum nikah, waktu masa-masa beliau baru terjun ke dakwah di Bandung gitu ya. Salah satu di antaranya di Al-Latif. Nah, waktu dulu ini kalau misalkan saya mendengar surah Al-Muzammil saya ingat beliau ya. Nama Muzammil itu luar biasa ya. Makanya di sini kan wahai orang yang berselimut. Jadi selimut itu kehangatan ya, Masya Allah. Ini yang memberikan namanya orang tuanya luar biasa ya. Penuh kehangatan. Makanya kan bacaan Al-Qur'annya itu menenangkan kita ya. Hangat, menenangkan kita. Bahkan kita bisa menangis Pak Bu ya. Bahkan ada di beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian, saya akan buka di sini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya di dalam kitab At-Tibyan. Saya akan coba berkaitan dengan menangis saat membaca Al-Qur'an. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ada yang sempat nih merasakan ketika membaca Al-Qur'an, aduh kok saya tiba-tiba nangis nih. Padahal kita tidak paham ya artinya gitu ya. Padahal kita tidak paham artinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Imam An-Nawawi beliau mengutip dan juga membahas terkait dengan menangis ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan ada anjurannya Pak Bu, ada anjurannya ya. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an." Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan ia menambah kehusyuannya mereka gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada banyak hadis yang athar salaf ya mengenai hal ini, ya mengenai menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ya di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi Iqra'ul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Iqra'ul Qur'an wabku. Nah, di sini menangislah ya. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa in lam tabku fatabakau. Apabila tidak dapat menangis, maka berusahalah untuk menangis tuh. Masya Allah Pak Bu. Ini hadisnya. Tapi di sini status hadisnya adalah do'ib. Tapi bisa diamalkan dikarenakan ini nasihat gitu ya, nasihat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan membaca Al-Qur'an dan anjuran menangis itu ya. Makanya berarti ketika kita membaca Al-Qur'an itu kalau kita masih belum menangis gitu ya. Kalau kita masih belum menangis ada sesuatu yang kurang. Nanti ada di sini, ada pembahasannya di Quran surah Al-Muzammil ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Awal mula ayat ini di ayat 1 yaitu ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yaitu Rasulullah SAW. Ada beberapa keterangan yang memang ada dua pendapat berbeda Pak Bu ya. Ada yang mengatakan para ulama itu Rasulullah ketika berselimut ini karena Rasulullah ketakutan saat melihat malaikat Jibril dan diperintahkan oleh malaikat Jibril dan diangkat menjadi Rasul ya, ketakutan. Maka turun dari Gua Hiro dan seterusnya ya. Ada juga saya lihat di keterangan kalau tidak salah di kitab Ibnu Katsir bahwa keterangan ini adalah
kaitannya dengan Quran surah ini nih, Bapak Ibu sekalian. Ini lupa lagi saya Quran surah apa nih? Wasbir ala ma yaqulu ayat 10 ya. Quran surah Al-Muzammil ayat ke-10 ya. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, afwan, ini masih Quran surah Al-Muzammil ya. Nah, ternyata bahwasanya Rasulullah SAW waktu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul gitu ya. Dan Rasulullah waktu itu ketakutan karena apa? Di sini di ayat 10, bersabarlah di sini wasbir ala ma yaqulu nawahjurhum hajron jamila. Bersabarlah Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu mau turunnya Quran surah Al-Muzammil itu kondisi di lingkungan Rasulullah atau di sana gitu ya. Itu kondisinya orang-orang kafir Mekah itu luar biasa. Nih di sini ya. Dijelaskan bahwa di bawahnya, bersabarlah kamu dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir Mekah. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian mendengar Rasulullah disebutnya Najmun? Pernah ya? Mendengar itu ya? Disebutnya Najmun Rasulullah itu. Orang gila ya. Orang gila. Tapi luar biasanya ada seorang tabib yang memeriksa kalau tabib di zaman Rasulullah itu berbeda Pak Bu ya. Dengan tabib sekarang. Kalau tabib itu seorang dokter lah ya. Nah kalau tabib di zaman Rasulullah itu memang dakwah ya. Mencari orang yang sakit gitu ya. Termasuk orang-orang yang di Mekah, orang-orang kafir ya, yang mengganggu Rasulullah dan menyebutkan Rasulullah itu Najmun, orang gila. Maka tabib tersebut mencari orang gila itu. Siapa orang gila itu ya? Nah, yang dikatakan oleh orang-orang kafir tersebut, di sana orang gilanya. Dan ternyata pas diketuk, itu ketika bertemu dengan Rasulullah, mungkin bahasa kita gini Pak Bu. Ketika misalkan kita ngetuk pas dibuka oleh Rasulullah, itu dokter itu atau tabib itu kaget. Masa orang gila kaset gitu ya? Masa orang gila ganteng gitu ya? Ganteng, bersih, dan juga istilahnya kalau di Sunda kita berseka gitu ya, bersih, ganteng ya, wangi ya. Jadi tabib itu bingung, kok orang gila seperti ini gitu ya. Makanya bingung di situ. Dan ternyata luar biasanya Bapak Ibu sekalian kata-kata Rasulullah itu dalam redaksi tersebut Rasulullah mengatakan saya lupa lagi di situ kalau tidak salah Rasulullah mengatakan syahadat kalau tidak salah, la ilaha illallah ya, Muhammadar Rasulullah gitu ya. Nah, maka itu di sini Bapak Ibu sekalian sebagai keterangan awalnya bahwa di ayat 10 Rasulullah itu Allah memberikan kepada Rasulullah harus bersabar ya terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Makanya di sini gangguan orang kafir Mekah dan jauhilah mereka dengan cara yang baik itu adalah tanpa keluh kesah. Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah memerangi mereka. Nah, jadi kalau Rasulullah Pak Bu ya di zaman saat itu sudah emosi Pak Bu ya. Kalau kita misalkan ada kemaksiatan di lingkungan kita dan kita emosi, kira-kira oleh Bapak Ibu sekalian harus gimana tuh? Orang-orang di lingkungan kita. Langsung kan kita tebas kan ya gitu ya. Tapi Rasulullah dikarenakan sudah disebut Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menahan diri ya. Itu luar biasanya Rasulullah. Makanya ketika mengamalkan sesuatu itu pasti wahyu dari Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Itulah Rasulullah. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, ada juga yang mengatakan seperti ini. Ada beberapa riwayat yang lain mengatakan bahwa saat itu Rasulullah kebingungan, Bapak Ibu sekalian, istilahnya gundah gulana, galau, risau, dan luar biasa galaunya. Seorang Rasul saja galau Pak Bu ya, apalagi kita ya. Jadi ini ada keterangan yang lain ya dalam beberapa riwayat ya, kalau tidak salah di dalam Ibnu Katsir pun juga sama. Ternyata Rasulullah ketika galau, gundah gulana karena waktunya membutuhkan itu Pak Bu, waktunya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah ternyata berangkat ke puncak bukit yang paling tinggi Pak Bu, kira-kira ya. Ketika pergi ke puncak bukit yang paling tinggi, Rasulullah mau ngapain Pak Bu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira mau ngapain Rasulullah Pak? Ke bukit tinggi, ke puncak bukit yang paling tinggi. Rasulullah dalam keadaan galau, stres. Mau apa Bu? Bersembunyi. Ada yang bersembunyi, ya, ada yang bersembunyi, ada yang bunuh diri. Kira-kira Pak Bu?
Sekarang kita analogikan seperti ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu stres nih, stres berat pokoknya ya, hilang tujuan, stres berat, pokoknya keimanan turun gitu ya, misalkan ya. Stres berat, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian pergi ke puncak gunung. Mau ngapain? Mau menyendiri, Ustaz. Menyendiri ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, boleh saya jawab ya? Boleh saya jawab? Ternyata ada beberapa keterangan riwayat tersebut adalah Rasulullah mau bunuh diri, bukan hanya menyendiri, mau bunuh diri. Ketika itu terbesit dalam hati Rasulullah, mau bunuh diri, Pak Bu. Ketika terbesit dalam hati Rasulullah mau bunuh diri, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasul. Hanya gitu doang. Malaikat Jibril mengatakannya bahwa engkau adalah Rasul Allah. Ketika itu langsung turun lagi ke bawah gitu ya. Dan tenang bahwa memastikan malaikat Jibril mengatakan bahwa Rasulullah bahwa beliau diangkat menjadi Rasul waktu itu. Dan beliau adalah Rasul gitu kan ya. Berarti kan tenang lagi Pak Bu, turun lagi. Dan ternyata nunggu lagi nih, kapan wahyu itu datang gitu ya. Mengeluh terus galau lagi Pak Bu ya. Berangkat lagi ke puncak gunung. Mau ngapain Pak Bu? Kedua kalinya sama, terbesit dalam hatinya mau bunuh diri. Bahkan Rasulullah itu merasa bahwa istilahnya apa benar saya gila gitu kan ya? Apakah benar saya hanya mengaku Rasul ya kepada umatnya ya yang di sana, yang orang-orang kafir Mekah tersebut ya. Makanya kan disebutnya Najmun ya. Rasul itu orang gila yang dikatakan oleh mereka. Sampai kedua kalinya hal yang sama terbesit dalam pikirannya dan hatinya mau bunuh diri, tiba-tiba ada malaikat Jibril langsung mengatakan sesungguhnya kamu adalah Rasul. Dan sampai ketiga kalinya jawabannya sama, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ini kalau tidak salah di dalam kitab Ibnu Katsir ya. Langsung turun lagi, barulah Rasulullah berselimut Pak Bu, menyendiri, berselimut dalam keadaan ketakutan, galau dan menunggu, pasrah. Jadi ada keadaan pasrah waktu itu ya. Ketika Rasulullah dalam keadaan pasrah, baru turunlah Quran surah Al-Muzammil ayat pertama, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, dipanggil Pak Bu. Di sini ada wahai, rasa kasih sayang Allah Pak Bu. Ya, kalau misalkan sudah ada ya ayyuha, ya gitu kan ya. Itu kan kalau tidak salah di sini huruf nida ya. Betul ya, huruf nida ya. Ya itu ya, huruf nida. Kan ada ya Allah diganti menjadi Allahumma itu ya. Berarti itu huruf nida. Yang mana kasih sayang Allah Pak Bu kepada Rasulullah. Wahai orang yang berselimut. Di sini lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk meninggalkan selimut yang menutupi dirinya di malam hari itu dalam keadaan takut, gundah, gulana, stres pokoknya ya. Tapi stres, galau, gundah, gulananya Rasulullah waktu ketika berselimut itu pasrah Pak Bu. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Allah membangunkannya. Lalu bangun untuk menunaikan ibadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah qiyamul lail. Tuh Pak Bu ya. Nah, di sini hukum hal itu hukumnya wajib khusus bagi Rasulullah. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian ketika turunnya Quran surah Al-Muzammil, Rasulullah diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail. Ya, hanya Rasulullah. Kalau untuk kita itu jadi sunnah, ya untuk kita jadi sunnah. Dikarenakan kalau diwajibkan berat sekali ya. Tapi karena itu Rasul ya dan Rasulullah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail. Ketika turunnya Quran surah Al-Muzammil, nah di sini disebutkan dalam ayat lain. Nah ini Pak Bu, ya di Quran surah Al-Isra. Nah di sini kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Pada sebagian malam lakukan salat tahajud. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan sering melaksanakan sholat tahajud Pak Bu? Atau yang sering kita sebutkan qiyamul lail ataupun tarawih gitu ya. Sering sekali Pak Bu. Maka dari itu pernah tidak Bapak Ibu sekalian merasakan gini? Kok di bulan Ramadan itu terasa dekat kepada Allah? Pernah tidak merasakan seperti itu? Pernah Ustaz. Ya? Bahkan
kita merasakan seperti itu Pak Bu. Di bulan Ramadan itu kita terasa tenang ya. Terasa tenang, tidak capek. Bahkan dahaga kita luar biasa sangat kuat sekali. Karena kita yakin bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merasa tenang di bulan Ramadan? Saya teringat Pak Bu, ya. Teringat kisahnya Sauban yang Ma'dan yang bertanya kepada Sauban, yang mana diriwayatkan oleh hadis Muslim ya, yang mana dalilnya adalah Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya, wa huwa sajidun, tatkala dia sedang melaksanakan sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Ma'dan bertanya kepada Sauban itu adalah bekas budaknya Rasulullah ya. Yang mana Ma'dan bertanya kepada Sauban gini, "Wahai Sauban, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan tersebut bisa menghantarkanku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala." Sauban terdiam, Pak Bu. Nah, ini luar biasanya di zaman para sahabat biasanya 3 kali pertanyaan itu suka dibiarkan gitu ya. Dan puncak-puncaknya ketiga kalinya gitu ya. Nah, terus bertanya lagi kepada kedua kalinya Pak Bu, dikarenakan Sauban terdiam, enggak menjawab ya. "Wahai Sauban, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Sauban terdiam, masih terdiam Pak Bu ya. Dilontarkan pertanyaan yang ketiga kalinya sama ya. "Wahai Sauban, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu Sauban menjawab, "Apa yang engkau tanyakan kepadaku, saya pun juga pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ternyata kata Rasulullah, beliau bersabda, "Alaika bikasrotis sujudillah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian sering sujud kepada Allah? Nah, Iya, itu Pak Bu. Kenapa Bapak Ibu sekalian merasa tenang, merasa tentram, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya tatkala wa huwa sajidun, tatkala melaksanakan sujud, Pak Bu. Sujud di dalam salat, sujud sahwi gitu ya, sujud tilawah, sujud syukur. Ternyata Pak Bu, itu posisi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di situ posisi yang paling hina untuk kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu khusus Allah Subhanahu wa taala, kita menempelkan dahi kita kepada bumi, Pak Bu. Makanya paling rendah itu. Kita itu paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehormat-hormatnya kita kepada presiden, hanya hormat satu tangan, Pak Bu ya. Betul ya? Atau hanya ruku saja. Sehormat-hormatnya kita kepada seorang ibu, kita hanya ruku saja atau menunduk saja gitu ya, dan bersalaman mencium dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, posisi yang sangat mulia adalah menempelnya kening kita ke bumi gitu ya. Makanya disitulah ternyata Bapak Ibu sekalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Maka ini kaitannya dengan itu Pak Bu, dengan Ramadan kemarin. Kenapa kita merasa tenang? Tapi kok sesudah Ramadan kita tidak merasa tenang misalkan gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian merasakan hal yang seperti itu, berarti kita harus charger diri lagi ya. Kita harus semangat lagi. Kita charger lagi keimanan kita sehingga kita semangat lagi untuk belajar ya. Nah, maka itu di sini Bapak Ibu sekalian lihat ya. Nah, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Tuh, charger Pak Bu ini. Ini charger sebagai tambahan, suatu ibadah tambahan ya. Tambahan untuk mencharger keimanan itu adalah di sholat tahajud. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, Pak Bu. Ya, makanya Rasulullah itu diwajibkan Pak Bu sholat tahajud. Kalau kita sunnah. Tapi ini sedikit cerita Bapak Ibu sekalian ya. Flashback, saya punya cerita juga. Waktu itu saya punya hutang 100 juta Pak Bu. Dalam keadaan usia 21 tahun. 21 tahun, 22, masuk ke, kalau tidak salah 23 ya. 23 tahun saya punya hutang 100 juta Pak Bu. Dan itu memang hutangnya itu adalah hutang ditipu lah ya. Ditipu saya itu. Waktu itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saking bodohnya saya, diiming-imingi program yang bagus,
tiba-tiba program yang bagus itu ada perjanjian, dan ternyata di perjanjian itu kita harus menjual 2.000 tiket yang bernilai 100 juta gitu ya. Dan ternyata di perjanjian itu ada tulisan yang kecil yang mana di atas materai saya tanda tangani, dan tanpa membaca tanpa membaca keterangan itu. Ternyata keterangannya adalah kalau tidak bisa dijual tiket ini, maka dikembalikan harus menjadi uang. Oh, luar biasa Pak Bu, ditipunya luar biasa nih ya. Ini ya di Bandung ya. Dan ternyata ini hanya saya ceritakan untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian. Waktu itu karena saya mendapatkan hal yang ujian yang sangat dahsyat, karena diawali dengan berharap ke manusia, diawali dengan tergiur dengan harta dunia gitu ya, sehingga saya buta akan membaca dulu, ketelitian enggak dibaca gitu ya, sehingga waktu itu ditandatangani ya, sesudah ditandatangani ternyata ketika dijual tiketnya itu sulit banget Pak Bu ya, sulit banget, bahkan diuji sampai saya waktu itu dituntut oleh perusahaan tersebut karena ini di atas materai, karena dituntutnya oleh hukum Pak Bu. Jadi istilahnya singkat cerita ada cerita saya harus dipenjara Pak Bu. Ini asli ya, kisah asli, kisah nyata yang saya alami. Ketika itu ada dorongan yang sangat luar biasa dalam hati saya ya, dan saya pikir banyak dosa kepada seorang ibu ya. Saya meminta maaf kepada ibu dan juga meminta doanya, dan saya pasrahkan kepada Allah karena ini di luar kekuatan saya gitu ya. Sehingga waktu itu pasrah Pak Bu. Betul, itu saya rasakan pasrah, dan saya berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat tahajud. Dan ternyata qadarullah, singkat cerita, kalau diceritakan ini panjang sekali ya. Singkat cerita, pokoknya Bapak Ibu sekalian, 100 juta itu sama Allah langsung kecil banget Pak Bu ya. Beres dengan yang memberikan hukuman itu, yang di kertas itu ya, di kertas yang di atas materi itu, dikarenakan singkat cerita saya itu mempunyai acara, tiba-tiba acara saya itu didatangi oleh seorang seperti bos, pokoknya ya, seperti bos. Tiba-tiba beliau itu ingin berbisnis bersama saya waktu itu, waktu lukis wajah waktu itu ya. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, dikarenakan beliau sibuk, itu memberikan kartu nama. Sesudah beres acara, saya lihat kartu namanya adalah perusahaan yang sama. Kebayang tidak Pak Bu? Kita itu kita tim, salah satunya saya, ditipu oleh perusahaan itu. Tiba-tiba ada pengusaha yang ingin bekerja sama bersama kita lagi, dan kartu namanya perusahaannya yang sama. Apa yang dirasakan? Dirasakan, wah ini masalah lagi nih gitu kan ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat adalah direktur. Ternyata yang membuat acara dan juga menimpahkan kepada kita harus menjual tiket bernilai 100 juta itu adalah manajernya. Ternyata direktur itu ketika diskusi, saya kebetulan 1 bulan ini cuti. Dan saya tugaskan kepada manajer saja untuk menjual 2.000 tiket itu Pak Bu, yang bernilai 100 juta, dan beliau menimpahkan kepada kita gitu Bu Pak ya ceritanya. Dan singkat cerita, ternyata yang menyelamatkan saya dari hutang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan beliau, direkturnya. Ternyata direkturnya tidak tahu menahu terkait dengan acara yang saya buat dengan manajernya, sehingga direktur tersebut menegur manajernya dan menurunkan jabatannya. Ketika itu manajernya memanggil saya sampai dengan bahasa yang kotor ya, bahasa yang kurang baik, dan kita tidak mengatakan apapun. Tapi yang bahagianya apa Pak Bu? Langsung disobek oleh manajernya, seketika langsung hutangnya beres gitu ya. Tapi itu saya melakukan tahajud ya. Jadi sholat malam sepertiga malam dikarenakan sudah pasrah. Mungkin ini salah satu inspirasi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Apapun masalahnya, apapun kondisi kita, pasrahkan kepada Allah dan kita charger di sepertiga malam. Itu Pak Bu ya. Siap, bisa terbayang ya Bapak Ibu sekalian. Siap, kita lanjutkan Pak Bu di sini. Dalam surat ini dijelaskan kadar waktu Rasulullah harus jalankan untuk melaksanakan qiyamul lail itu adalah, kita lihat di sini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk melaksanakan sholat malam kecuali sedikit darinya.
Terbayang tidak Pak Bu? Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk meninggalkan selimut yang menutupi dirinya di malam hari, lalu bangun untuk menunaikan ibadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan qiyamul lail. Nah, maksud sholat di sini kita lihat di sini Pak Bu, nisfah, yaitu seperduanya. Ya, merupakan badal atau ganti dari al-lail, malam hari. Pak Bu ya, yakni di tengah malam. Jadi kalau misalkan seperdua itu paling jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 12 ya, atau misalkan tengah malam jam 12 jam 00 waktu Indonesia Barat berarti ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kepada Rasulullah nisfah, seperduanya. Tapi kita lihat ayat berikutnya Pak Bu. Awing kusminhu qalilan au zid alaihi, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua. Pak Bu lihat di sini Pak Bu. Ini maknanya adalah luar biasa Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sholat tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit tidak mengapa bagimu dalam hal tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dari seperdua. Berarti gini Pak Bu ya. Nah, di sini ya. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, "Hei, wahai orang yang berselimut, bangun, laksanakan sholat." Ya, mau seperduanya, mau sepertiganya, gitu kan? Atau lebih sedikit, atau lebih banyak, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat redaksinya adalah Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajud ataupun qiyamul lail lebih banyak daripada istirahatnya Pak Bu. Kalau kita misalkan kita istirahat di jam 9 lah Pak Bu ya, jam 9 malam. Terus kita bangun sampai jam 4 misalkan ya. Jam 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, atau dari jam 8 berarti 8 jam gitu ya. Nah berarti Rasulullah itu lebih banyak daripada istirahat. Berarti kalau misalkan lebih banyak bisa jadi melaksanakan sholat qiyamul lailnya itu adalah dari jam 12 sampai atau misalkan dari jam 10 terus melaksanakan qiyamul lail. Lebih banyak daripada istirahatnya. Kalau kita kan biasanya lebih sedikit ya. Lebih sedikit daripada istirahat. Kalau kita istirahat 8 jam, paling kita melaksanakan sholat tahajud berapa jam Pak Bu? 1 jam ya. Kalau Rasulullah itu lebih sedikitnya bukan sholatnya, tapi lebih sedikitnya adalah istirahatnya gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian pernah melaksanakan sholat tahajud atau ini, tarawih saja. Tarawih biasanya Bapak Ibu sekalian sampai 1 jam tidak? Kira-kira? Enggak ya? Enggak ya? Paling jam 9 Pak Ustadz selesainya. Gitu. Biasanya paling 40 menit ya, atau 45, atau ada yang 1 jam ada gitu ya. Nah biasanya rata-rata tidak lebih dari 1 jam Pak Bu. Biasanya ya rata-rata. Ada juga memang yang 1 juz gitu kan ya. Ada kelas-kelas khusus lah gitu ya. Ada qiyamul lail khusus dengan imam-imam yang khusus gitu kan ya, yang enak yang enak bacaannya dan seterusnya ya. Tapi ini rata-rata ya. Rata-rata berarti lebih sedikit daripada istirahat, Pak Bu ya. Lebih sedikit daripada istirahat. Tapi Rasulullah itu sedikit istirahat, banyaknya sholat tahajud. Makanya di sini redaksi yang berikutnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Perhatikan ini Pak Bu. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Maksudnya apa Pak Bu? Di sini lihat. Bacalah Al-Quran dengan tartil perlahan-lahan karena sesungguhnya bacaan seperti ini membantu untuk memahami dan merenungkan makna bacaan. Nah ini Pak Bu. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian ketika membaca semakin lama dan juga bacaannya perlahan-lahan kita tiba-tiba nangis. Tiba-tiba terenyuh hati kita. Itulah luar biasanya Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini mukjizat. Tanpa kita pahami artinya, kita bisa menangis Pak Bu. Bahkan kalau misalkan kita mendengar seorang imam yang bacaannya bagus dan dia menghayati, kita tiba-tiba terbawa nangis ya. Terbawa nangis. Itulah mukjizat Pak Bu. Nah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dianjurkan harus membaca Al-Qur'an dengan tartil, perlahan-lahan? Bahkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau melihat Rasulullah mensifati kiroahnya Rasulullah ketika membaca Al-Quran gitu ya. Rasulullah ternyata Bapak Ibu sekalian menjelaskan huruf per huruf. Berarti kan ketika saya misalkan baca gini Pak Bu ya. Ketika saya baca seperti ini ya. Coba perhatikan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Kira-kira hurufnya jelas tidak? Warattilil Qur'ana tartila. Jelas, Ustaz. Apa jelas tidak kira-kira? Warattilil Tidak, Qur'ana kecepatan. tartila. Kecepatan kan? Kecepatan. Iya. Beda tidak dengan seperti ini? Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu enak. Nah, itu enak, Pak Bu. Itu yang dimaksud perlahan-lahan. Semakin kita perlahan-lahan, semakin kita bisa mentadaburi dan merunyuhkan hati kita. Ya, kita lihat redaksi ayat berikutnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ini ada dua versi ya, ada dua versi keterangannya. Di sini kita lihat juga keterangannya yang saya buat. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan atau bacaan Al-Quran yang berat, yang hebat. Dikatakan berat mengingat kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Inna sanulki alaika qaulan sakilan itu adalah hikmah yang lain selain dikatakan benar-benar berat, ada juga yang mengatakan kami akan menganugerahkan kepada orang yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah. Nih Pak Bu lihat ya. Pernah Bapak Ibu sekalian mendengar redaksi ini? Ada di beberapa riwayat bahwa kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud ya, waktu itu Abdullah bin Mas'ud ketika dekat dengan Rasulullah, ketika itu Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah terdiam dan kakinya itu menempel ke kakinya Abdullah bin Mas'ud, gitu ya. Waktu itu menempel, tiba-tiba berat, Pak Bu. Tiba-tiba kaki Rasulullah berat. Dan melihat Rasulullah ketika itu terdiam, dan ternyata itu Rasulullah sedang mendapatkan wahyu, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkeringat, Pak Bu. Itu dari beberapa riwayat. Tapi dari beberapa riwayat yang lain, ini saya ambil dari Ibnu Katsir, yang mana Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini ya. Afwan sebentar. Nah, ini di bawah di sini kita lihat. Kami akan menganugerahkan kepada orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, memiliki kedekatan dengan Al-Qur'an. Jadi semakin lama membaca, itu semakin memperkuat, Pak Bu, mencarger ya. Maka di sini kita lihat dari mulai tutur katanya. Jadi maksud berat di sini Bapak Ibu sekalian ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Di beberapa keterangan bahwa berat di sini, Ibu Bapak pernah tidak gini? Ada seorang guru-guru kita, ulama kita di Indonesia, pernah tidak Bapak nih ya, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu ya, ketika menjelaskan sesuatu, guru kita, ulama kita menjelaskan sesuatu, kita tiba-tiba kita merasa wah berat banget nih, penjelasannya daging banget nih gitu ya, berat nih ya Allah gitu ya. Itu pernah tidak Pak Bu merasa seperti itu? Wah mantap banget nih nasihatnya gitu kan ya, mantap banget penjelasannya, itu berat Pak Bu. Makanya di sini dari mulai tutur katanya, dari ucapannya, dari tindakannya yang mempunyai bobot berat, Pak Bu ya, dan berbeda daripada yang lainnya. Itu yang mengkokohkan Rasulullah ketika membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, memahami makna, dan juga semakin lama semakin baik Pak Bu, semakin kokoh lagi hatinya. Jadi Rasulullah itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah untuk apa? Untuk tidak usah takut. Bangkit ya. Laksanakan sholat, baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Itu Pak Bu ya. Nah, di ayat yang berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat tuh Pak Bu. Jadi sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Sesungguhnya bangun di waktu malam, maksudnya ini Pak Bu, melaksanakan sholat sunnah di malam hari sesudah tidur lebih tepat untuk khusyuk di dalam memahami bacaan Al-Quran. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan Pak Bu, lebih jelas dan lebih mantap serta lebih berkesan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pernah mempraktekkan sholat tahajud, betul tidak lebih berkesan Pak Bu? Lebih khusyuk ya, tidak ada yang mengganggu ya, tidak ada suara-suara yang mengganggu ya. Khusyuk, lebih khusyuk Pak Bu, dan berkesan. Dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu terasa dekat banget. Apalagi tadi kita menyimak sabda dari Rasulullah SAW, hadis riwayat eh, Muslim ya, yang mana disebutkan Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu abdu mirobi, sedekat-dekatnya seorang hamba wa huwa sajidun, Pak Bu, yaitu tatkala sedang melaksanakan sujud, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Ini salah satu di antaranya, Pak Bu. Berarti charger diri salah satu di antaranya membaca Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran lagi, Pak Bu. Makanya ini insya Allah momentumnya tepat, mudah-mudahan ya. Biar nanti besok dan seterusnya Bapak Ibu sekalian lebih membara lagi, ya, lebih menyala lagi semangatnya ya. Rasulullah pun juga melakukan hal seperti itu. Ya, apalagi Rasulullah lebih berat, Pak, daripada kita. Itu menghadapi orang-orang kafir. Kalau kita menghadapi apa, Pak Bu? Menghadapi hawa nafsu diri kita sendiri, gitu ya. Kalau Rasulullah menghadapi orang-orang kafir, gitu ya, harus amal ma'ruf nahi munkar, gitu kan. Yang munkar itu harus harus dibereskan oleh Rasulullah dengan menunggu wahyu. Tiba-tiba wahyunya belum datang-datang, gitu ya. Ketika itu kesabaran Rasulullah terganggu tuh ya. Tapi ketika Rasulullah pasrah, sudah melakukan semaksimal mungkin pasrah, lalu udahlah berselimut gitu ya, dalam ketakutannya, tiba-tiba Allah menurunkan wahyunya itu ya. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, bangun, laksanakan sholat malam, biar kamu kuat gitu ya. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, sehingga dengan perlahan-lahan, dengan tartil, Rasulullah akan lebih berkesan, lebih kuat lagi menghadapi orang-orang kafir nantinya. Jadi di-charger dulu, Pak Bu. Sudah di-charger, baru Rasulullah bisa dakwah lagi, ya. Baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyu yang berat ini, ya. Berat dari apa? Dari pengucapannya, tutur katanya. Masya Allah ya. Kita lanjutkan, Pak Bu. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di malam hari? Karena apa, Pak Bu? Siang hari Bapak Ibu bekerja. Ya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang kaitannya dengan duniawi, Pak Bu. Ya, makanya kita lihat di sini. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, mempunyai kesibukan, hingga kamu tidak mempunyai cukup waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Makanya paling tepat di waktu apa, Pak Bu? Di waktu malam. Makanya para salafus soleh, para ulama itu terkadang malam itu dijadikan untuk belajar. Ini. Kita malam hari nih, Pak Bu ya, jam 21:10 nih, nggak kerasa ya. Mudah-mudahan masih semangat, Pak Bu. Masih semangat. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk boleh ke air dulu. Boleh minum dulu ya. Minum dulu. Nah, kalau misalkan di bulan Ramadan kan kita pagi-pagi ya, lagi saum nggak ada minum, nggak ada cemilan. Sekarang boleh, Bapak Ibu sekalian sambil cemil, sambil minum boleh ya. Biar nanti kita sambil charger diri ya. Nah, inilah waktu-waktu yang tepat, Pak Bu, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu di waktu malam. Makanya di bulan Ramadan, waktu malam itu kita gunakan, betul tidak? Sesudah sholat Isya kita melaksanakan sholat taraweh, Masya Allah, Pak Bu ya. Sedekat itu kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka charger lagi, mudah-mudahan kita seperti di bulan Ramadan, Pak Bu ya. Ingin Bapak Ibu sekalian merasakan seperti di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya? Sama, saya pun juga ingin, Pak Bu ya. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan satu sama lain, tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saya pun juga sama ya. Oke, siap, Pak Bu. Karena waktu siang, dari pagi sampai siang sampai sore bahkan ya, itu urusan duniawi semuanya ya. Tapi semuanya kita gunakan untuk ibadah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Rasulullah dan mewajibkan untuk melaksanakan qiyamul lail, terkhusus untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk charger dirinya apa? Membaca Al-Quran kembali ya, khotamkan Al-Quran kembali. Terus apa lagi? Belajar Al-Quran kembali. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita bisa, kita laksanakan qiyamul lail, yang mana tentunya ini sudah jelas sekali ya. Maka kita lebih kuat sebagai charger tambahan ibadah untuk kita semua. Masya Allah ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, Pak Bu, karena yang saya bahas sampai ayat 10 ya. Berikutnya, wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan
beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati, itu Pak Bu. Yakni perbanyaklah mengingatnya dan curahkanlah seluruh waktumu untuk beribadah kepadanya bila kamu telah selesai dari kesibukanmu dan menyelesaikan urusan duniamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah capek dengan dunia, ya, sudah letih, lesuh, banyak masalah, problem yang kita hadapi, ya, di masa siang itu, ya, di masa pekerjaan itu, di masa urusan duniawi itu, malam harinya kita charger lagi Pak Bu, ya. Seperti layaknya handphone ketika kita pakai untuk bekerja, ketika mulai low bed kita charger lagi dan kita sambil tunggu gitu ya. Nah, itu kan tidur dulu tuh, ya. Jadi handphone itu ditidurkan, di charger itu lebih baik ya. Jangan sampai di charger sambil dipakai ya Pak Bu ya. Makanya kan handphone itu lebih apik apa Pak Bu? Di charger tanpa dipakai kan ya, itu lebih apik ya, lebih awet gitu ya. Makanya sama Pak Bu, ya, kita itu mencharger itu di malam hari sehingga nanti di pagi hari sampai siang itu lebih kokoh lagi, lebih kuat. Bapak Ibu sekalian, menghadapi dunia itu wah tenang. Pokoknya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membersamai kita. Makanya di sini wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu ketika kita melakukan apapun, amalan apapun. Bapak Ibu sekalian ingat ya, kita sama-sama mengingatkan bahwa libatkanlah Allah Pak Bu. Ketika kita mengamalkan sesuatu, mau itu kaitannya dengan duniawi kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan berangkat untuk bekerja. Ketika kita bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah Pak Bu ya. Itulah yang harus diamalkan, dan juga ini sebagai chargernya tidak hanya di sholat malam, ini pun juga sama ya, untuk menguatkan kita ya. Berikutnya di ayat yang ke-8, watabattal ini potongannya ya, ditekankan kembali Pak Bu. Watabattal ilahi tabdila itu adalah dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dari Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, artinya adalah ikhlas Pak Bu. Ikhlas. Ikhlaslah kamu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan segala amalan, mau itu di siang hari ataupun tadi ya, ini kaitannya dengan di malam hari yang kita laksanakan, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengharapkan pertolongan Allah. Kan kita itu sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang tentunya banyak kekurangannya, banyak kebutuhannya. Siapa yang mampu memberikannya Pak Bu? Ketika kita butuh sesuatu, siapa yang mampu memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Maha pencipta, Rob gitu ya. Makanya di sini disebutkan lagi, Pak Bu. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah Tuhan timur dan barat. Tiada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Sudah jelas Pak Bu, lihat ya. Dialah Rob. Ibu Bapak bisa memahami Rob. Kenapa disebut Robbi Pak Bu? Lihat ya. Ialah Rob yang mengatur. Kalau misalkan ada kalimat Robbi, kan biasanya gini Pak Bu. Kalau ibu bapak ketika berdoa, ya Robbi, ya Rob, ya Rob berikanlah petunjuk dan seterusnya. Ketika kita menyebutkan Robbi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha mengatur, maha mengurus Pak Bu. Maha apalagi mengetahui segala kebutuhan kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang segala mengatur, dan Rob masyrik dan wagrib ya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Artinya serahkan semuanya urusanmu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan waktu itu Pak Bu. Waktu itu dalam keadaan gundah gulana, galau, stres gitu ya. Memikirkan biaya di mana untuk melunaskan 100 juta itu. Ternyata puncak-puncaknya itu adalah membiarkan semua itu, maksudnya kita sudahi itu semua karena apa? Tidak sesuai dengan kemampuan kita. Langsung kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ketika kita merasa pasrah kepada Allah dan kita melakukan pasrah kepada Allah, Allah akan turunkan kemudahan Pak Bu. Makanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Salah satu di antaranya ini Pak Bu. Allah itu Rob Pak Bu, tidak usah khawatir. Allah yang maha mengatur kita semua Pak Bu di dunia itu.
Di dunia ini ya. Allah Maha mengurus rizkinya, kehidupan kita, keluarga kita, ya, anak cucu kita, semua Allah yang mengurus. Allah yang menjaganya, Pak Bu, ya. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan? Kan Rob gitu ya. Allah yang Maha mengurus segala sesuatunya. Memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita, Pak Bu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan makhluknya. Maka dari mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika berharap segala sesuatu apapun itu, mau itu duniawi gitu ya, tetap libatkan Allah, Pak Bu. Pasrahkan kepada Allah, percayakan kepada Allah, dan kita amalkan segala sesuatunya menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah. Kita bekerja ibadah, Pak Bu. Ya, di siang hari kita melakukan apa? Jadikanlah ibadah. Dan di malam hari bisa kita laksanakan, yaitu sepertiga malam. Ya, mudah-mudahan kita bisa, Pak Bu ya. Mudah-mudahan saya pun juga bisa ya. Saya pun juga pengen kembali. Dikarenakan biasanya gini ya. Biasanya ketika seseorang itu khusyuk dalam sholat malamnya itu ketika apa, Pak Bu? Ketika mendapatkan masalah. Ketika mendapatkan masalah. Ketika masalahnya beres, apa yang saya lakukan waktu itu, Pak Bu? Saya nih ya, ini sebagai contoh saja. Ketika sudah beres, memang Pak Bu jadi merod lagi. Maksudnya jadi futur lagi. Yang asalnya semangat tahajud gitu ya. Nah cuman saya pernah menukil dari beberapa para ulama mengatakan bahwa seperti ini. Kalau misalkan kita tidak sanggup nih ya. Sebetulnya kita sanggup, cuman futurnya luar biasa ya. Dorongan setannya luar biasa, Pak Bu ya, hawa nafsunya luar biasa karena ngantuk banget ya di sepertiga malam itu. Jadi sehingga kalau misalkan kita menjadi berkurang dari itu, maka kita perbanyak amalan-amalan yang lainnya, Pak Bu. Berbuat baik, bersodako, ya, terus apalagi mengajarkan Al-Quran, ya, terus memberikan kemudahan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita. Itu salah satu yang menyambung itu semua. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita semangat tahajud, kita tiba-tiba kita futur ya, malas lagi tahajud dikarenakan masalahnya sudah beres gitu ya. Terus sehingga amalan-amalan baik yang lainnya sama-sama futur. Jangan sampai seperti itu ya. Kita seimbangkan, Pak Bu. Kalau misalkan tahajud kita masih belum bisa gitu ya, belum konsisten, maka kita perbanyak amalan-amalan yang lainnya. Bersodako, infak, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu salah satu caranya gitu ya, menangkal itu semua. Maka dari itu tidak usah khawatir ya, Pak Bu ya. Tidak usah khawatir, Allah itu adalah Robbi ya. Tuhan timur dan barat, Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, Pak Bu ya. Tidak usah khawatir, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, dan jadikanlah Allah sebagai pelindung kita. Maka segala sesuatu yang kita amalkan, bahkan segala sesuatu yang Rasulullah waktu itu hadapi, pasrahkan kepada Allah. Ya, tiada yang menolong itu tiada lain selain Allah. Jadikan sebagai pelindung Rasul itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ayat 10, bersabarlah Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maka di sini saya baca kembali, bersabarlah kamu di dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir Mekah dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Maka itu ini pernah saya juga sampaikan, Pak Bu ya. Maka melakukan ini semua itu kita harus sabar ya. Karena kan sabar itu menurut para ulama adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu, Pak Bu ya. Jadi kita perkuat dorongan agamanya, Pak Bu. Misalkan ada seseorang yang menghina kita, Pak Bu. Ada seseorang yang tidak suka kepada kita. Gimana kita balasnya, Pak Bu? Gimana kira-kira kita balasnya? Ini sudah jelas nih di sini, Pak Bu. Apa balasan yang harus Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Rasulullah, yaitu tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika ada sesuatu hal yang jahat kepada kita, ada sesuatu hal yang menghina kita, misalkan ada orang yang menghina kita, kita balas dengan kebaikan lagi, Pak Bu. Ya, kita balas dengan kebaikan. Tadi mereka membalas dengan kejelekan, ya, menghina kita, menyudutkan kita, misalkan
apapun itu apa namanya kejelekan dari dia gitu kan ya, kita balas dengan kebaikan. Wah, masya Allah. Berat tidak Pak Bu membalas dengan suatu kebaikan? Berat tidak? Berat, berat. Secara Berat, hawa Ustaz. nafsu, secara hawa nafsu ya, secara hawa nafsu berat ya. Ibu ada yang menghina nih Bu, ada yang menghina ibu. Terus membicarakan nama-nama ibu. Secara hawa nafsu harus gimana Bu itu orang itu? Biar itu aja doain biar dapat hidayah orang itu. Nah itu kebaikan itu ya. Ini secara hawa nafsu Bu. Kalau misalkan ada yang menghina ibu, secara hawa nafsu harus digimanain itu orang itu Pak Bu? Disadarin, Ustaz. Enggak secara hawa nafsu. Oh, Secara hawa nafsu. kesel sih, kesel. Kesel ya. Tampar saja Pak Bu ya. Pukul saja orang yang seperti itu kan ya. Menghina kita, usir ya. Atau gini, dia menghina kita secara hawa nafsu, kita hina lagi Pak Bu. Gitu kan ya. Tapi ternyata dorongan agama tidak seperti itu. Ya, karena sabar itu adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Ketika itu kondisi itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bahwa kita harus membalas dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Contoh, ada yang menghina ibu, ibu kirim saja kue ke sana Pak Bu. Ya, ada yang menghina ibu, kita bekali saja bingkisan-bingkisan yang lezat kepada mereka gitu kan ya. Itu insya Allah dakwah juga Pak Bu. Dikarenakan apa? Hati nurani itu akan menjawab. Kok saya menghina tiba-tiba dia jadi baik gitu kan ya. Aduh saya jadi malu nih. Kan gitu Pak Bu. Ya hati nurani itu akan bersih tetap ya. Akan menjawab sesuai dengan apa yang kita sudah perbuat dengan kebaikan itu. Maka dari itu berat tidak Pak Bu? Berat. Ya, ada yang menghina harus memberikan bingkisan kepada dia gitu kan ya. Itu salah satu kebaikannya misalkan, atau salah satu kebaikannya yang lain apa? Mendoakan gitu kan ya. Yang tadi doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah gitu kan ya. Nah itu Pak Bu. Ini luar biasa Pak Bu ya. Charger betul Pak Bu? Mencharger diri ya. Nah itu Pak Bu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tentunya sesudah Ramadan ini sebagian banyak kita, bahkan kita semua yang ada di sini pasti merasakan yang namanya futur. Futur itu adalah rasa malas untuk beribadah Pak Bu. Atau futur ini bisa dikategorikan gini. Kita itu semangat beribadah nih Pak Bu, semangat belajar. Belajar tahsin, belajar tajwid, belajar makomat, belajar apa lagi Pak Bu? Belajar bahasa Arab, ya, belajar tafsir Al-Quran dan seterusnya. Kita lagi semangatnya nih, tiba-tiba kita turun semangat, itu namanya futur. Dan futur ini kategorinya adalah malasnya dalam beribadah. Kan membaca Al-Quran beribadah. Belajar ibadah Pak Bu. Ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Makanya kewajiban kita adalah Kewajiban kita adalah belajar. Dan ini ada 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan di dalam syarah Tuhfatul Anfal. Ini untuk bekal kita nanti ya, setelah ini Bapak Ibu sekalian, setelah ini besok hari, terus nanti bisa ketemu lagi di hari Rabu, hari Ahad lagi bersama saya misalkan ya. Saya akan jelaskan terkait dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan membaca Al-Qur'an secara tajwid ya, secara tartil tadi ya. Secara tartil ini kaitannya ada dengan penjelasan para ulama Pak Bu ya. Saya buka dulu di sini. Oke, sebentar. Nah, ini Pak Bu. Pernah Ibu Bapak sekalian mendengar, mungkin saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mempelajari tajwid itu wajib tidak Pak Bu? Mempelajari tajwid wajib tidak Pak Bu? Wajib ya, wajib. Nah siapa yang mewajibkannya? Itu kan ya, pertanyaannya adalah siapa yang mewajibkannya? Ternyata yang mewajibkannya itu adalah ulama tajwid. Yang mewajibkan khusus ulama tajwid Pak Bu. Nah sedangkan ada sebagian ulama, yaitu ulama fikih. Makanya saya akan coba baca ya. Coba perhatikan Pak Bu, bagi Bapak Ibu sekalian yang yang misalkan sudah mulai mengantuk, boleh ke air dulu ya, cuci muka dulu ya. Siapa Bu? Saya akan jelaskan ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian,
kesepakatan para ulama ini terkait dengan mempelajari tajwid ya, mempelajari tajwid. Makanya kenapa tadi kaitannya dengan warattilil Qur'ana tartila dan baca Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, atau di beberapa riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tartil di sini adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Mentajwidkan. Berarti kan ada kaitannya dengan tajwid, Pak Bu ya. Nah, di sini kesepakatan para ulama ijma. Para ulama sepakat mengenai disyariatkannya belajar tajwid, Pak Bu, ya, bahwa membaca Al-Qur'an tidak boleh sampai mengubah makna. Kira-kira Bapak Ibu sekalian belajar tajwid itu untuk apa? Untuk menjaga dalam kesalahan merubah makna. Nah, itu salah satunya ya, merubah makna. Jadi kita kalau nggak mau merubah makna, kita harus mempelajari tajwid. Oke, sepakat Bu, Pak? Sepakat ya? Jadi kalau kita ingin menjaga bacaan kita, ingin memfasihkan bacaan kita, terjaga dalam kesalahan kesalahan tertukar makna ataupun merubah makna, berarti kita harus mempelajari yang namanya tajwid, ilmu tajwid. Nah, di sini kita lihat Pak Bu. Barang siapa, saya akan perjelas ya, pengucapannya. Barang siapa sengaja membaca Al-Qur'an sampai mengubah makna, maka ia berdosa. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, pernah tidak tertukar huruf? Pak Bu, pernah tidak? Pernah. Berarti kalau tertukar huruf, kemungkinan merubah mana tidak? Merubah makna. Saya tanya, sengaja tidak Pak Bu? Tidak. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, ya. Karena kita tidak sengaja malah jadi pahala. Tapi jangan keenakan. Oke, jangan keenakan salah-salah terus. Tapi kita harus belajar. Oke, sepakat ya? Sepakat, Pak Bu ya. Nah, kita lihat di sini Pak Bu. Maka ia berdosa ketika menyengajakan membaca Al-Qur'an mengubah makna. Salah satu di antaranya ditukar-tukar hurufnya, disalah-salahkan panjang pendeknya ya, itu termasuk ya disengaja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tiada perselisihan pendapat mengenai hal ini. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini ulama Pak Bu, bukan para guru ya. Ulama. Ulama itu kan alim ulama ya, yaitu pengetahuannya jauh tinggi gitu ya. Nah, di sini perselisihan pendapat terkait dengan hal ini, perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkisar pada hukum tajwid yang sifatnya tahsiniyah. Nah, ini Pak Bu, boleh digarisbawahi ya. Tahsiniyah itu adalah yakni hukum yang apabila ditinggalkan tidak mengubah makna. Contoh Pak Bu, ada kalimat in kuntum gitu ya. Tapi kalau saya membacanya gini Pak Bu, in kuntum, merubah mana tidak? Merubah mana tidak Pak Bu? Ketika saya membaca in kuntum. Berubah mana tidak? Ayo. Nih, saya coba sharekan ya. Saya coba sharekan. Nah, di sini nih. Tidak, Ustaz. Nah, ya ada yang ada juga yang tidak ya. Oke, boleh saya jelaskan sedikit Pak Bu ya. Nah, yang tadi nih misalkan, saya kan barusan membacanya gini Pak Bu. Misalkan ada ikhfanya nih. Nah, ini misalkan ya. Saya baca gini. Innalaka fin nahari sabhan tawilan misalkan ya. Tawilan, kira-kira merubah mana tidak? Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Merubah mana tidak? Tidak merubah makna ya. Maka dari itu pendapat ulama yang ini, yang satu ini, yang ulama fikih ini ya, maka dari itu gini Pak Bu ya, tahsiniyah itu adalah penghias ya. Tahsiniyah itu adalah penghias bagi ulama fikih. Jadi bagi ulama fikih itu sunnah Pak Bu ya. Tapi sunnahnya kita lihat di sini ya. Saya ulangi ya. Ulangi biar jelas Pak Bu. Jangan sampai ngantuk nih, bahaya, dikhawatirkan salah paham. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkisar pada hukum tajwid. Oke, yang bersifat tahsiniyah, yaitu penghias. Jadi tahsin itu penghias, pembagus ya dan seterusnya. Yakni hukum yang apabila dibacanya ya, hukum yang apabila ditinggalkannya tidak mengubah makna. Jadi kalau misalkan hukum ini ditinggalkan, contoh yang tadi saya ya, sabahan tawilan. Saya tinggalkan tuh Pak Bu.
Ini untuk contoh ya, bukan mengajarkan ya. Disengaja tapi untuk contoh. Makanya ada yang namanya ikhtibari ya, ikhtibari. Ada wakaf, ikhtirori, ikhtibari dan seterusnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tahsiniyah penghias, yakni hukumnya yang apabila ditinggalkan tidak mengubah makna. Kita simak di sini Pak Bu. Sebagian ulama qiraat mengatakan tetap wajib mengamalkannya. Oke? Bisa dipahami ya? Berarti ulama qiraat itu adalah ulama tajwid Pak Bu. Ulama qiraat mengatakan bahwa tetap wajib mengamalkannya. Tapi kita lihat di sini. Namun kebanyakan ulama mengatakan, nah ini yang kebanyakan ulama ini adalah ulama-ulama fikih Pak Bu. Ya, ulama-ulama fikih. Namun kebanyakan ulama mengatakan sunnah mengamalkannya. Oke? Bisa digarisbawahi sunnah mengamalkannya. Tapi kita lihat di sini. Dan aib tercela meninggalkannya bagi orang yang telah memahami hukumnya. Tuh, Bapak Ibu sekalian, berarti tetap para ulama fikih saja menyebutkan sunnah, tapi kalau misalkan ditinggalkan, gitu ya, tetap nanti si kaitannya menyengajakan meninggalkannya aib, Pak Bu. Makanya hati-hati bagi kita. Ya, meskipun kita memahami bahwa nggak apa-apa juga nih, berarti membaca gini sabhan tawila tidak merubah makna. Tapi ternyata kalau kita menyengajakan tidak memperbaiki, tidak belajar, maka apa tadi Pak Bu? Hukumnya Jadi orang yang aib gitu kan. Dan ini aib bagi orang tersebut, tercela gitu ya. Berarti tetap wajib Pak Bu, harus dipelajari. Wajib harus dipelajari. Ya. Nah, ini kesepakatan para ulama Pak Bu ya. Diriwayatkan dengan sanad hasan. Tuh, hasan itu lebih tinggi dari ini doi Pak Bu. Berarti harus diamalkan ya. Harus dipelajari dan juga tentunya kita bisa mengikuti ulama qiraat, yaitu tetap mereka mengatakan wajib mengamalkannya. Karena apa? Karena Rasulullah pun juga mengamalkan itu Pak Bu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran kama ulimtum." Bacalah Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Tuh, berarti apa Pak Bu? Rasulullah pun juga mengamalkan itu, ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah mengamalkan tajwid, bacaan Al-Qurannya diindahkan, ditartilkan dengan penuh perlahan-lahan, bahkan yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya. Kalau tidak salah, saya lihat dulu sebentar. Nah, ini kaitannya dengan tartil ya. Yang disebutkan oleh diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa beliau mensifati qiraahnya Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mempraktekkan dengan menjelaskan huruf per hurufnya. Yang tadi Pak Bu, ketika saya baca innalaka finnahari sabhan tawila, kan gak jelas ya. Tapi ketika membaca innalaka finnahari sabhan tawila, kita bisa mengetahui itu ikhfa. Itu gunnah musyaddadah. Itu panjang 2 harokat. Bisa disimak ya Pak Bu ya. Itulah tartil Pak Bu. Oke, bisa dipahami ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sudah lebih ternyata Pak Bu ya. Sudah lebih 5 menit waktunya. Nah, barangkali sekarang Bapak Ibu sekalian gimana, semangat Pak Bu? Siap untuk belajar lagi nanti? Allah, semangat. Ya, kalau judul-judulnya ini Pak Bu. Mohon doanya Pak Bu ya. Mohon doanya, saya sudah mulai membaca lagi Syarah Tuhfatul Alfal. Terus nanti di sini saya pun juga membaca juga kitab At-Tibyan, yang mana di sini banyak kaitannya dengan membaca Al-Qur'an. Jadi nanti insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan di tahun ini materinya lebih berbeda lagi, dan materinya kita akan bumbui dengan hal-hal yang memang menjadi charger diri lagi. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Siap, insyaallah ya. Jadi pada malam hari ini tidak ada kajian khusus untuk tajwid. Malam hari ini tidak ada kajian khusus untuk membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca ifa, idgham biguna dan seterusnya. Tapi kita charger dulu hati kita, charger dulu keimanan kita, sehingga kita bisa semangat lagi di pertemuan yang berikutnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas privat, silahkan bersemangat lagi di hari besok. Perkokoh lagi semangatnya, perkuat lagi keimanannya dengan membaca Al-Quran.
khotamkan lagi Al-Qur'annya tidak hanya bulan Ramadan, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian kalau ada kesempatan dan juga ada momentum harus melaksanakan sholat malam, tartilkan bacaannya. Ya, tartilkan bacaannya perlahan-lahan, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tafsir Ibnu Katsir Quran surah Al-Muzammil. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Alhamdulillah. Silakan Pak Bu. Bagi yang ngantuk-ngantuk boleh ke air dulu ya. Ya silakan. Iya gimana Ibu? Pak Ustadz. Oh, siapa dulu ya Pak Ustadz ya? Ya gimana? Ibu dulu silakan. Privat itu mulai hari Rabu kan ya? Ya. Nah hari Rabu itu pas jadwal suami terapi Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelebihan kita di Sobat Ngaji itu adalah ada rekaman ulangnya. Makanya ini direkam nih. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, nanti akan di-sharekan linknya Bu, Pak. Oke? Nggak usah khawatir, insya Allah. Nanti yang hari Rabu ketinggalan, ada rekamannya. Jadi tidak usah khawatir, nanti Bapak Ibu sekalian akan di-sharekan linknya nanti. Ya, oke Ibu? Terus yang itu Pak Ustadz, gimana Bu? privat yang pribadi gimana? Oh iya, privat yang pribadi kita sudah diskusi bersama tim bahwa belum bisa kita buka Bapak Ibu sekalian ya. Belum bisa kita buka karena sifatnya tetap nanti privat itu masuknya ke grup. Ya, karena di grup itu sudah kita kondisikan 1,5 jam. Jadi nanti settingan kita Bapak Ibu sekalian biar tidak masih belum ya. Jadi Ibu ini Ibu Is ya? Ibu Is bukan? Betul ya, alhamdulillah masih ingat saya Bu ya. Syukron selalu hadir Bu ya, dan selalu menunggu Bu, alhamdulillah ya. Jadi untuk saat ini kita sepakati terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, karena ini jujur Bapak Ibu sekalian, karena sistem yang di Sobat Ngaji kita masih perbaikan terus. Maksudnya masih tahap perbaikan, karena kita sebetulnya Sobat Ngaji itu baru 1 tahun ya, baru 1 tahun. Jadi kalau misalkan ada program-program yang ingin pribadi, terus ada juga yang ingin perorangan gitu ya, dan seterusnya, itu belum bisa kita buka ya untuk program itu. Karena apa? Karena sistemnya belum beres Pak Bu. Ya, sistemnya belum beres. Tapi kemungkinan Bu bisa nanti ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita. Mudah-mudahan programnya juga dipermudah, diperlancar. Nanti program ini kita bereskan dulu, karena ada beberapa peserta yang berkata kepada saya dan juga menyarankan juga sama ya, Ustadz jangan dulu banyak program, biar satu-satu bereskan dulu, biar Ustadz nggak pusing gitu ya. Ada yang seperti itu berkata kepada saya ya. Jadi untuk memotivasi ya mungkin ya. Jadi sehingga jangan dulu banyak program dikarenakan Ustadz biar nggak pusing, kasihan katanya gitu ya. Nah jadi sehingga ya gimana Bu? Maksudnya di luar Sobat Ngaji aja Pak Ustadz, saya pribadi sendiri. Tetap Bu, kita akan konsentrasi ya, kita akan konsentrasi dan profesional. Dikarenakan apa Bu? Dikhawatirkan ada kecemburuan sosial Bu. Ya, kok saya enggak gitu kan ya. Kok saya enggak? Jadi sehingga kita tidak akan diam-diam, tetap kita terbuka langsung di sini. Tapi tidak usah khawatir, nanti Ibu Is mudah-mudahan segera ya. Ini mohon doanya Ibu Is dan ibu-ibu semuanya, ibu bapak semuanya, mudah-mudahan ini segera tuntas dulu sistem yang ini, yang per grupnya, sehingga kalau sudah tuntas, kita akan lanjut kepada yang tadi Bu, keinginan peserta yang Ibu butuhkan ya. Jadi mohon dimaklum Bu ya, mohon dimaklum karena tim kita pun juga baru sedikit, sehingga sistem ini mau diperbaiki dulu, biar tidak bentrok ya. Makanya tadi ada peserta yang memang mungkin perhatian kepada kita, sehingga Ustadz jangan dulu diperbanyak programnya satu-satu dulu, khawatir Ustadz pusing gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Jadi sehingga ini gambarannya apa? Gambarannya kita akan coba selesaikan satu persatu. Jadi mohon maaf Bu ya, mohon maaf sebesar-besarnya, tapi insya Allah harapan Ibu pasti ada. Mudah-mudahan ada momentumnya tepat Bu ya. Mohon mohon bersabar ya. Tapi kalau misalkan Ibu ingin ikut mencoba, boleh Bu yang per grup, dikarenakan terpantau juga sama. Andai pun misalkan Ibu kurang sesuai juga, kalau misalkan ketika berjalan kurang sesuai, itu boleh disesuaikan juga oleh Ibu nanti ya, disesuaikan. Atau misalkan mudah-mudahan nanti di waktu yang lain kita bisa. Sekali lagi kalau misalkan kita pisahkan tadi khusus Ibu misalkan pribadi saja dan seterusnya, dikhawatirkan yang lain pun juga pada mau ya. Bahkan dari dulu itu banyak yang bertanya seperti Ibu Is, Ustadz saya pengen sendiri boleh gak gitu ya. Nah ternyata nanti kalau misalkan diawali ya gimana Bu? Maksudnya ada ustazah yang mau gak gitu? Iya, sebetulnya ada yang mau, saya pun juga mau Bu. Tapi karena sistem belum beres.
Pak Ustadz Ari, mudah-mudahan bisa Iya, gitu. mudah-mudahan ya. Jadi sebetulnya gini, Bu, ya. Saya akan luruskan dulu ya. Sebetulnya semuanya bisa, bisa ya. Tapi dikarenakan kita terikat dengan sistem dan juga kekhawatiran membeludak, terbayang tidak? Diawali dengan Ibu Is nanti pertama, yang lainnya pada mau apa? Ya pada mau, Bu. Yang daftar nanti 200 orang. Terbayang tidak? Saya harus mempersiapkan waktu berapa jam dan juga asatid berapa banyak. Yang grup saja Bu di sini masih asatidnya terbatas gitu ya. Jadi sehingga mohon dimaklum nih Ibu Is ya, mohon dimaklum. Jadi sehingga kita menjaga itu dulu ya. Bukan berarti nggak bisa, saya juga mau Bu. Kami juga bisa semuanya, tapi ada kekhawatiran sistem terubah, jadi sehingga mohon dimaklum. Oke, bisa dipahami Bu Is? Ya, Semangat tetap ya berarti, Bu. Insya Allah iya, semangat berarti Bu. Pak Ustadz, berarti saya harus nyari di luar juga. Jadi Nah di Pak gitu. Ustadz jemput di luar Saya juga. sarankan, betul, saya sarankan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saran-saran nasihat dari guru saya ya. Guru saya mengatakan gini, antum harus perbanyak guru. Karena ketika memperbanyak guru, antum akan mendapatkan berbagai ilmu. Ilmu dari guru A, misalkan ilmu apa gitu ya. Ilmu dari guru B, guru C, guru D, dan guru misalkan, atau 5 guru ini. Nanti ketika berbagai ilmu yang kita dapatkan di berbagai guru, kita akan mendapatkan kesimpulannya yang kuat Pak Bu ya. Jadi sehingga saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, cari guru yang banyak Pak Bu. Jangan hanya di sobat ngaji. Ya betul Ibu Is. Nanti diselingi Ibu Is, cari ikhtiarkan untuk mencari guru yang memang saat ini bisa menerima untuk privatnya ya. Dikarenakan kita ada sistem, jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, sehingga sistem ini akan mengikat untuk apa namanya, konsentrasi di grup dulu ya. Bukan berarti nggak bisa, sekali lagi ya, tadi bisa-bisa saja, tapi dikhawatirkan jadi membeludak Ibu Is ya. Bahkan jadi banyak japri ke saya nih. Dikarenakan saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ada nomor saya di grup. Kalau misalkan mau bertanya, mau curhat apapun boleh ya. Saya akan tersedia oleh untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan saya bisa bantu, saya akan bantu gitu ya. Kalau saya bisa menjawabnya, saya akan bisa jawab gitu ya. Ibu Is semangat ya. Masya Ya, Allah, terima luar biasa kasih. ini, istiqomah sekali Ibu Is ya. Mudah-mudahan kita tercharger ya, semuanya tercharger ya. Oke, barangkali ada lagi Bapak Ibu sekalian. Udah, Ustaz. Ya gimana? Oke, Kak Fatir ya, Kak Fatir. Ini Ustaz, kalau Masya Allah, saya sehat Kak baca, Fatir? Sehat, Alhamdulillah, Halo, Masya Allah. Selalu istiqomah ya. Silakan Kak Fatir. saya kan baca Quran nggak terlalu lancar, Ustaz. Saya Hmm. kepikiran waktu saya kepingin jadi guru ngaji kayak gimana, bacaan Quran lancar. Saya bukan seorang penghafal Quran. Saya kepikiran, "Wah, kalau saya jadi guru harus jadi penghafal Quran, harus hafal 30 juz. Nanti kalau apa nggak boleh jadi guru. Gitu gimana ya? Oke, Saya pengen siap. ngaji Nasihat TK. terbaik dari Syekh Hanofa, dari guru saya, Syekh Hanofa Maulana, begitupun juga Syekh Isa Al-Masori, gurunya beliau ya. Ini apa nasihatnya, boleh dicatat Kak Fatir, dan untuk semuanya juga boleh ya. Beliau mengatakan gini, ya, beliau mengatakan gini, jangan takut mengajarkan Al-Qur'an. Oke? Saya ulangi, jangan takut mengajarkan Al-Qur'an karena mereka membutuhkan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, jangan takut mengajarkan Al-Qur'an karena mereka membutuhkan kita. Belum tentu mereka membutuhkan saya. Kak Fatir ya, belum tentu mereka membutuhkan saya. Tapi catatan dari beliau, Syekh Hanofa, jangan takut mengajar karena mereka membutuhkan kita, tapi kita pun juga harus belajar. Oke? Maka dari itu nanti Kak Fatir usahakan bertalaki kepada guru. Oke? Nggak ada guru Ketika di sini, nggak ada. Nah, iya Belum ada. berarti kesempatannya Kak Fatir boleh di sobat ngaji tuh, ikut ya, ikut yang privatnya. Ketika Kak Fatir dipantau oleh guru, ya, ketika misalkan Kak Fatir membaca, terus ada yang keliru, diperbaiki, terus Kak Fatir bisa. Ketika guru kita menyebutkan kita bisa, Kak Fatir sudah konsisten, sudah bagus, ajarkan. Jangan takut, ajarkan. Bahkan kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, misalkan kepada santri-santri anak-anak gitu kan ya, itu kesempatan. Meskipun dalam keadaan belum sempurna ya, meskipun dalam keadaan belum sempurna. Makanya catatannya apa tadi? Jangan takut mengajar karena mereka membutuhkan kita, tapi ada tapinya. Tapi jangan berhenti belajar. Karena dengan belajar itu kita akan bisa mengajar. Nah, kalau misalkan Kak Fatir belum belajar, belum mempunyai guru,
Nah, di situ kekhawatiran sesuatu hal yang keliru akan tersampaikan menjadi jariah gitu. Ya, jadi khawatir diusahakan meskipun banyak kekeliruan, tapi khawatir ada sandaran guru misalkan contoh ya. Biasanya kan saya gini, makanya kan pernah saya sampaikan, saya ketika mempraktekkan iklab itu saya praktekkan iltimas karena guru saya Syahanova mempraktekkan iltimas gitulah. Jadi ada sandaran ya. Misalkan khawatir Kak memberitahu temannya itu membaca gunah itu sekian harokat. Karena saya belajar di Sobat Ngaji. Di Sobat Ngaji saya mendapatkan ilmu bahwa gunah itu 2 harokat seperti itu Kak Fatir. Ya, jadi harus ada sandaran ya. Diusahakan Kak Fatir jangan sampai mengajarkan tanpa belajar. Itu nggak disarankan. Yang disarankan adalah jangan takut belajar karena mereka membutuhkan kita, tapi jangan berhenti belajar. Karena dengan belajar itu kita mendapatkan ilmu dan bisa kita sampaikan kepada mereka. Adapun kekeliruan, adapun kesalahan dalam membaca Al-Quran, kita harus menerima koreksian. Karena koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Wah, Masya Allah ya. Semangat Kak Fatir. Semangat ya. Semangat Kak Fatir ya. Banyak program yang bisa membuat Kak Fatir bisa insya Allah ya. Baik, terakhir satu lagi Pak Bu. Terakhir satu lagi silakan. Sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini bersama siapa? Saya Adrian Alfarabi Ustaz. Ya, silakan Kak Adrian. Ini mohon maaf sebelumnya Ustaz kalau belum pernah ada di pembahasan sebelumnya atau sekarang Ustaz. Ya, ya. Ini kan berdasarkan sabda Nabi itu ya untuk amalan sunnah mungkin ini ya Ustaz. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tetapi istiqomah. Betul. Contoh ini Ustaz, kalau misalnya untuk ibadah di malam hari ya mulai misalnya. Ya mungkin seperti tahajud itu kan ya mungkin tidak semua orang yang sanggup untuk bangun di sepertiga malam atau jam berapa itu Ustaz. Apalagi disunahkan itu kan tidur dulu. Dan saya juga pernah mendengar kalau sholat tahajud itu jangan langsung sholat tahajud, mungkin ya diawali dengan misalkan sholat sunnah wudhu terlebih dahulu, sholat tabat, sholat hajat mungkin. Nah, yang ingin ditanyakan kalau kita tidak istiqomah itu apa masih diterima atau tidak? Oh, Masya Allah. Siap. Oke, cukup Kak? Ya, untuk sekarang cukup sampai di situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Bapak Bu ya. Ini menggugah kita juga dan juga membuat kita jadi berpikir ya bahwa tentunya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satu di antaranya adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah gitu ya. Nah, ini tentunya amalan. Ya, kita garis bawahi ini adalah amalan. Berarti sesuatu yang kita amalkan berkaitan dengan ibadah ya. Yang mana salah satu di antaranya membaca Al-Quran, misalkan nih, membaca Al-Quran 1 hari 1 ayat. Itu boleh tidak? Boleh ya? Boleh. 1 hari 1 ayat. Bahkan ayat di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs berapa Pak Bu? Masih ingat? 6.000? 6.600. 6.000? Berapa? 6.300. Kita ingat 32 di tengahnya ya. 32 tengahnya. Jadi ujung-ujungnya 66. Jadi 6.326 ayat. Berarti kalau misalkan kita istiqomah nih, 1 hari 1 ayat, berarti kita bisa menghotamkan berapa? Kurang lebih 17 tahun lebih. Oke? Itu istiqomah itu ya. Tapi kalau misalkan kita 1 ayat terus besok enggak lagi, 1 ayat, besok enggak lagi, bahkan 1 minggu enggak gitu kan ya. Apakah jadi berdosa ataupun tidak diterima?
Apa tentunya ini apa ya keliru ya kalau misalkan pemahamannya seperti itu. Tapi apa kalau kita mengamalkan sesuatu apalagi kaitannya dengan ibadah itu akan jadi pahala ya. Tapi kalau misalkan kita istiqomah itu Allah sangat senang sekali. Bukan berarti ketika kita tidak istiqomah Allah nggak senang, bukan berarti seperti itu. Tapi maksudnya adalah di situ ada suatu amalan yang tentunya yang diamalkan oleh apa namanya sahabat gitu ya, terus salafus soleh yang tentunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu salah satu jalannya. Dan juga salah satu jalan dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan setiap waktu, setiap apa namanya kebaikan-kebaikan kita yang tentunya banyak ya, tidak hanya sholat saja Pak Bu ya, misalkan sholat tahajud memang tidak apa namanya sebetulnya kalau kita rasa ringan sih ya, ringan tapi faktanya berat ya karena hawa nafsu kita kan ya, hawa nafsu kita. Nah jadi amalan yang istiqomah itu yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu diantaranya yang sabda Rasul tadi ya, alaika bikasroti sujudillah ya, hendaklah engkau perbanyak sujud kepada Allah karena Rasulullah menyenangi amalan itu gitu ya. Bahkan Allah pun juga senang dengan amalan yang istiqomah terus menerus. Mau itu membaca Al-Qur'an, mau itu tersenyum setiap hari. Ya, tapi bahaya juga ya. Kalau tersenyum setiap hari ya bahaya juga. Tapi harus tentunya mengkondisikan sesuatunya ya apa namanya jangan tertawa gitu kan ya, tersenyum boleh gitu kan, misalkan sedang masak kita tersenyum gitu ya nggak apa-apa, itu amalan yang istiqomah yang mana akan merubah dampaknya Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita keluar kemanapun kan kita selalu tersenyum, selalu happy, itu memberikan dorongan semangat dan juga apa mereka yang di lingkungan kita yang melihat kita senang melihatnya, itu kan jadi kebaikan Pak Bu ya. Salah satunya diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kebaikannya banyak Pak Bu. Tidak hanya per huruf, tidak hanya ketika kita berusaha mendapat pahala. Ketika kita istiqomah apa? Istiqomah berdampak kepada hati kita. Semakin banyak kita istiqomah membaca Al-Quran, semakin terenyuh juga hati kita. Semakin apa? Chargernya kuat. Makanya tadi ini boleh jadi apa namanya? Jadi konsep ya. Berarti itu kaitannya dengan charger, Kang. Ya. Barusan Kang Adrian ya. Jadi charger berarti kalau istiqomah chargernya kuat, betul tidak? Ya, kalau istiqomah chargernya kuat. Makanya misalkan kita tidak istiqomah nih, membaca Al-Quran nggak istiqomah, berarti nanti lama-lama jadi apa? Low bed, sebagaimana judulnya ya. Lama-lama low. Kalau kita misalkan istiqomah, ya terus membaca Al-Quran, terus melaksanakan tahajud, berarti penuh terus Pak Bu ya. Berarti penuh terus. Gitu paling untuk analoginya, Kak Adrian ya. Jadi tentunya ini berkaitannya diterima atau tidaknya, insya Allah diterima. Ya, segala amalan yang kita lakukan untuk ibadah pasti Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Akan tetapi tadi kiranya sepertinya keliru kalau misalkan kita tidak istiqomah Allah tidak menerima gitu ya, atau Allah tidak suka gitu ya. Bukan seperti itu ya. Barangkali dianalogikannya adalah ketika kita istiqomah berarti memperkuat Pak Bu ya. Dan semakin kita istiqomah, Allah kenapa senang? Karena lebih dekat dengan Allah, lebih selalu menyandarkan kepada Allah. Segala sesuatu istiqomah. Misalkan nih, ketika kita bekerja, ketika kita berangkat, kita istiqomah berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hambaku memujiku, hambaku meminta kepadaku, terus kan diingatkan gitu ya, diingatkan ya. Itu salah satu keistiqomahan, manfaat keistiqomahan, kebaikan keistiqomahan. Makanya Allah itu sangat senang. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berdoa sebanyak mungkin, Allah senang tidak? Karena Allah itu sangat senang sekali kepada hambanya yang terus-terus berdoa, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berhenti berdoa, Allah rindu doa kita, Pak Bu. Makanya biasanya Allah memberikan ujian-ujian ya. Diuji biar apa? Biar ingat lagi kepada Allah. Ya, diuji sakit misalkan, biar ingat lagi kepada Allah. Itulah ya. Makanya Allah lebih senang dengan orang yang istiqomah. Itu barangkali Kak Adrian. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil tidak, Pak? Bisa ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah manfaatnya itu ya. Jadi insya Allah amalan ibadah apapun mudah-mudahan Allah terima, dan juga mudah-mudahan amalan yang bisa diistiqomahkan meskipun sedikit itu akan memperkuat keimanan kita.
yaitu sebagaimana judul hari ini pas banget ya, yaitu kita itu sedang low bat yang perlu di-charger kembali sehingga charger ini harus istiqomah, terus nempel ya, terus di-charger lagi, low lagi, charger lagi, sehingga keistiqomahan di situ akan setiap waktu, setiap saat kita akan penuh ya, keimanan kita kuat. Berbagai ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita kuat. Karena apa? Karena kita istiqomah, gitu ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf pada malam hari ini memang kajiannya bukan tajwid tahsin, membaca Al-Quran atau membahas tentang hukum dan seterusnya. Kajian malam hari ini adalah charger diri kita sehingga nanti besok dan seterusnya kita lebih bersemangat lagi dan sudah mempersiapkan menerima, menimba ilmu-ilmu yang insya Allah kita akan dapatkan. Satu hal terakhir Pak Bu, saya mendapatkan kata-kata yang baru lagi nih. Lakukanlah hal yang berat. Ya, lakukanlah hal yang berat, lakukanlah atau amalkanlah sesuatu yang memang sulit bagi kita. Maka dari itu kalau misalkan kita sudah melihat yang sulit, maka kita sudah mempersiapkan kesulitan kan ya, mempersiapkan mendapatkan kesulitan. Ketika kita memasang kuda-kuda untuk kesulitan, ketika kita mengakhiri dengan kemudahan, apa yang kita rasakan? Kita akan bersyukur. Masya Allah ternyata mudah juga gitu ya. Jadi ketika kita lihat sulit, pas dilakukan, ternyata mudah, berarti alhamdulillah kan ya. Tapi berbeda kalau misalkan kita mencari sesuatu yang mudah-mudah Pak Bu. Kalau misalkan kita mencari sesuatu yang mudah-mudah, ketika kita laksanakan dan pada akhirnya finishnya adalah sulit, apa yang kita rasakan? Kekecewaan. Betul tidak? Ya, makanya saya pernah memberikan kata-kata mutiara nih, ya. Jadi kita itu harus menjadi orang yang awalnya menjadi gitu ya. Apa maksudnya? Biasanya gini Pak Bu, kalau kita belajar apa nih gitu ya. Tapi ketika dipelajari, saya paham nih. Nah, berarti apa? Kebahagiaan kan yang kita dapatkan. Makanya jangan sampai kita dulu baru ya. Gitu kan ya. Ya, bisa dirasakan apa Bu ya? Ingat nih, boleh dicatat. Ini kata-kata iseng tapi bisa bermakna nih ya. Jadilah kita menjadi orang atau bisa memberikan ya, bisa memberikan seseorang yang asalnya menjadi ya. Yang asalnya menjadi gitu kan ya. Tapi yang berikutnya yang asalnya jangan sampai menjadi gitu kan ya. Yang awalnya paham gitu kan ya. Tapi ketika dipelajari tiba-tiba gitu kan ya. Jadi turun semangat ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian silakan, itu salah satu motivasi yang insya Allah menjadi charger kita sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pertemuan yang berikutnya di hari Rabu ataupun di kelas-kelas privat yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan juga tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Kita akan menimba ilmu kembali dan insya Allah akan upgrade ya ilmu-ilmu yang saya akan coba terus baca dan saya talakikan kepada guru-guru saya, nanti akan saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah sehatkan dan tentunya apapun yang kita amalkan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Amin ya Baik, rabbal cukupkan alamin. sekian Bapak Ibu sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Masya banyak Allah, Ustaz tabarakallah. Ari. Wa Terima iyyakum kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. terima kasih kepada Ustadz Ari yang sudah mencarger iman kita pada malam hari ini. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita lemah, ketika iman kita lagi ngedown, kita tidak harus, kalau untuk ibu-ibu mungkin nyari tali jemuran, nyari pohon tomat, mau gantung diri ketika imannya lowbat, atau bapak-bapak tiba-tiba dengan segelas kopi. Kalau untuk bapak-bapak yang suka ngerokok di depan pintu sambil ngerokok, tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dan bersegeralah kepadaku. Maka
pesan-pesan yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Ari pada malam hari ini adalah ada dua pesan yang kemudian bisa kita dapat. Yang pertama, bangun dan kita membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dibaik-baikan, dibagus-baguskan bacaan Al-Quran kita belajar. Kemudian Qiyamul Lail ya. Mungkin ini agak terlalu berat, tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mengamalkan segala perintah yang kemudian bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang kemudian saya lupa nama ulamanya siapa, bahwa kalau kalian tidak berperih-perih dalam belajar, kalau kalian tidak bersenang-senang dalam belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dalam keadaan berbahagia ya, senantiasa menikmati segala prosesnya. Hanya itu mungkin ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.